Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya, jadi semuanya baik ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita harus berdoa dulu menurut ajaran agama kita masing-masing ya, supaya kita dapat berkah pada hari ini ya. Silakan untuk kita kelaskan dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih buat ketua kelasnya yang sudah memimpin doa. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir nggak? Mana sekretarisnya? Ya, ada yang tidak hadir nggak? Oke, hadir semua ya? Oke, baik, terima kasih sudah hadir semua ya. Jadi sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Garuda Pancasila, silakan berdiri semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya dulu tentang pelajaran kita minggu lalu. Masih ingat nggak tentang apa itu? Masih, Pak. Tentang apa? Kira-kira masih ada yang ingat nggak apa itu pengertian norma? Siapa yang tahu? Saya Pak, Oke, apa itu? norma adalah peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat. Baik, tepuk tangan dulu ya. Norma adalah peraturan-peraturan yang ada dalam Masyarakat. norma apa saja yang ada dalam masyarakat? Siapa yang tahu? Saya Pak. Oke. Norma agama, norma kesejahteraan, norma sopan, norma hukum. Oke, tepuk tangan dulu ya. Ada yang tahu nggak kira-kira contoh dari norma kesopanan? Siapa yang tahu? Saya Pak. Oke, silakan. 1. Membungkuk kalau lewat di depan orang tua. Oke. 2. Tidak berbicara kasar terhadap orang tua Pak. Oke, tepuk tangan dulu ya. Kesopanan berarti anak-anak semuanya masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lewat, ya. Jadi kaitannya dengan materi kita pada hari ini adalah materi kita pada hari ini berjudul keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih kaitannya dengan pelajaran kita minggu yang lewat? Tentu keberagaman ini bukan hanya keberagaman saja, kita ini sudah beragam, tapi bukan hanya keberagaman saja, tapi harus dibarengi dengan norma tadi, aturan-aturan. Contohnya kalau kita keberagaman ini tidak ada aturannya, maka akan terjadi dampak negatifnya, mungkin akan terjadi konflik. Jadi makanya kita harus mempelajari keberagaman itu, kita pilih suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita juga harus menguasai kompetensi IPK-nya. Ya, yang pertama, sebagai makhluk hidup kita harus bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia ya. Yang kedua, menghargai keberagaman norma suku, agama, ras, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, masyarakat Indonesia menyusun laporan hasil telaah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Menyajikan laporan hasil telaah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah kompetensi yang harus kita capai pada hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, atau peserta didik menghargai keberagaman norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Inilah tujuan pembelajaran yang harus kita laksanakan pada hari ini. Paham anak semuanya? Paham. Baik, terima kasih. Jadi masuk kita materi. Jadi nanti setelah ini nanti harapan Bapak nanti Bapak akan menayangkan sebuah video tentang keberagaman. Jadi anak-anak kami semuanya, tolong nanti ini dicermati, dipahami makna yang terkandung dalam video tersebut nanti. Setelah ini Bapak akan tanya satu-satu di makna apa yang terkandung dalam video tersebut nanti ya. Pusatkan perhatiannya ya.
Oke? Paham semuanya? Terima kasih ya Bapak Kantan untuk video ya. Setelah berhenti hampir 2 tahun akibat pandemi. Pawai ini diikuti dari berbagai suku dan agama di Indonesia dan menjadi daya tarik warga kota Semarang untuk menyaksikan ogong-ogong yang didatangkan dari Bali. Kegiatan tahunan ini diadakan sebagai wujud untuk mempersatukan warga dalam perbedaan suku, agama maupun. Tonton tadi tayangan video. Jadi apa yang kamu pahami dalam video tersebut? Siapa yang tahu? Ya silakan. Pawai ogong-ogong. Ya, ada yang lain? Oke. Menceritakan tentang keberagaman boleh. Ada juga yang mau menambahin? Menceritakan tentang keindahan keberagaman. Oke, tepuk tangan dulu ya. Jadi itu tadi tentang video yang sudah kita tayangkan adalah menceritakan tentang indahnya keberagaman tersebut. Jadi meskipun kita berbeda suku, agama, ras, dan kepercayaan ataupun golongan, tapi di sini video itu menceritakan betapa indahnya keharmonisan tersebut ya. Ya. Jadi untuk itu masuk kita ke materi. Harapan Bapak nanti setelah materi nanti Bapak simak baik-baik ya, baca, simak, Bapak jelaskan. Ada yang tahu nggak ini foto apa? Hah, siapa? Coba. Apa ini? Gambar Garuda, Pak. Gambar? Garuda. Gambar benar ya. Dalam gambar Garuda itu apa yang dipegangnya ini? Ya silakan. Bineka Tunggal Ika. Ada yang tahu nggak kira-kira artinya apa itu? Ya silakan. Ya benar. Ini adalah Bineka Tunggal Ika. Ya. Tepuk tangan dulu ya. Materi yang sudah Bapak paparkan. Jadi kira-kira ada nggak perbedaan di kelas kita ini? Apa saja? Coba tulis. Ya silakan. Perbedaan agama dan suku. Agama apa saja yang ada di kelas kita ini coba? Islam, ya, Kristen. Ya, silakan. Suku Batak, Nias, dan suku Jawa. Pernah enggak kalian di sini berkelahi karena suku? Tidak ya? Tidak. Kalian menyayangi di sini? Memang itulah yang kita harapkan dalam bingkai Bineka Tunggal Ika ini. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kita satu ya. Itu seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi sebelum masuk belajar tadi, silakan bentuk dulu kelompok menjadi beberapa kelompok yang sudah ditetapkan tadi. Silakan. Sudah? Sudah dibentuk kelompoknya? Jadi di sini nanti akan Bapak bagikan gambar LKPD. Nanti harapan Bapak setiap peserta didik supaya aktif dalam melaksanakan ini secara diskusi ya, berkelompok ya. Bapak harap semua aktif nanti untuk melakukan pembahasan dengan LKPD ini. Ya. Nanti setelah kita diskusi nanti selesai akan kita presentasikan ke depan. Kita akan nanti maju ke depan nanti setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya tentang keberagaman suku, agama, ras, dan pergolongan ini ya. Oke ya. Tapi yang berperan aktif ya.
untuk kelompok satu duluannya supaya perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Bacakan soalnya, nanti baru bacakan jawabannya. Oke, silakan kelompok satu mana? Yuk. Yang lain, tolong disimak. Nanti kalau ada yang ditanggapan ataupun kritik jawabannya itu atau ada yang mau menambah jawabannya, silakan nanti ya. Nah, saya sudah. Makna dengan tunggal ika. Jawaban. Makna dari dengan tunggal ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya meskipun di Indonesia mempunyai berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Tiga, coba kalian uraikan tentang perbedaan yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Jawaban. Di sekolah kami ada beberapa perbedaan yaitu suku, agama, Oke, ada lagi yang menanggapi dari kelompok lain? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Oke. Baik, jadi ini kita tadi sudah mempresentasikan hasil kerjanya berkelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Dan akan kelompok 1 sampai kelompok 3. Jadi kesimpulan yang kita ambil pada pelajaran kita hari ini adalah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika merupakan satu kesatuan yang tidak boleh kita rusak. Kita harus bisa menghargai, menghormati suku lain ataupun agama lain dan ras lain ataupun golongan lain agar terjadi keharmonisan dalam kerukunan hidup dalam masa tidak boleh sehingga kita tidak terjadi konflik di masyarakat. Kita saling menyayangi sehingga kita akan hidup tenang dan damai. Ya. Itulah intinya dari pelajaran kita pada hari ini. Harapan Bapak untuk anak kami semuanya nanti menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, jangan sehingga tidak terjadi konflik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita dalam masyarakat nanti. Jadi situ tadi sudah Bapak bagikan yang tadi, ya. Refleksi, coba dulu nanti tempat refleksinya itu diisi nanti pulang sekolah nanti atau pulang dari apa nanti kumpul sama bapak ya ataupun besok pagi ya, besok pagi masuk sama bapak di meja bapak ya. Paham kan semua? Oke. Jadi untuk pelajaran minggu depan tolong anak-anak kami semuanya mempelajari bab B ya. Bagian B ini adalah arti penting dari keberagaman. Maksud Bapak supaya kita pelajari nanti di rumah ataupun boleh nanti bekerja sama sama orang tua nanti, supaya minggu depan nanti kita lebih gampang untuk mempelajarinya ya, supaya kita sudah bisa menguasai materinya kehidupan masyarakat. Baik, karena waktu kita sudah habis, ya seperti biasa. Ketua kelasnya silakan memimpin doa ke depannya supaya kita bisa pulang ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai.